Perjuangan penghabisan, kumpulah melawan. Dan internasional pasti di dunia. Banyak orang mengenalnya sebagai tokoh Partai Komunis Indonesia atau PKI dalam pemberontakan 1926 dan 1948. Dialah Musso, anak Kediri yang ketika kecil dikenal sebagai anak yang rajin beribadah. Sudah dipastikan siapa-siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Musso mendapatkan pendidikan politik saat tinggal di asrama Haji Omar Said Cokro Aminoto. Sepak terjangnya di masa-masa awal kemerdekaan tidak bisa diremehkan. Peran politik Musso bisa disejajarkan dengan peran Soekarno, Syahrir, dan Tan Malaka. Dia bermimpi tentang negeri yang adil, setara, dan merdeka 100%. Namun, dia memilih jalan radikal dan bersimpang jalan dengan kalangan non-komunis, bahkan juga kalangan kiri yang tak segaris. Hingga akhirnya, dia harus berakhir tragis dalam gerakan yang masih berupa benih. Musso Munawar atau lebih sering dikenal dengan Musso lahir di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1897. Musso adalah anak dari Mas Martorjo, pegawai kantoran di Kediri. Namun, hal yang berbeda dan menarik dari penelusuran merdeka.com yang menyebutkan bahwa Musso ternyata putra seorang kiai besar atau ulama di daerah Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kiai Haji Hasan Muhyi alias Rono Wijoyo, sosok pendiri Pondok Pesantren Kapurjo. Beliau menikah sebanyak 3 kali. Istri pertamanya adalah Nyai Juruyang yang memiliki 12 anak, salah satunya adalah Musso. Tidak banyak data mengenai masa kecil Musso. Namun, Musso kecil dikenal sebagai bocah yang alim dan rajin beribadah. Menurut Rook McVeigh dalam The Rise of Indonesian Communism, selepas dari masa kecilnya, pada saat usianya 16 tahun, dia melanjutkan ke sekolah guru yang berada di Batavia. Di sekolah inilah dia mulai mengenal ide tentang sosialisme komunisme. Saat berada di Batavia inilah Musso bertemu dengan Alimin yang nantinya juga akan menjadi pentolan dari PKI. Musso merupakan anak didik dari G.A.J. Hazo yang merupakan penasehat dari pemerintahan Hindia Belanda untuk urusan Bumi Putra. Hazo juga mengangkat Alimin sebagai anaknya karena saat pertama kali dia bertemu dengan Alimin sebagai bocah gembel di alun-alun Solo, Hazo memberinya beberapa keping uang dan Alimin langsung membagi rata uang tersebut kepada teman-temannya.
Hazo terkesima dengan Alimin kecil yang punya bibit sosialisme. Setamatnya dari sekolah guru, Musso melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah di kampus pertanian di Zoetermeer atau yang sekarang lebih disebut dengan IPB atau Institut Pertanian Bogor. Namun, ada versi lain menyebut Musso bersekolah di HBS Surabaya. Saat berada di Surabaya, Musso bertempat tinggal di rumah Cokro Aminoto yang mana satu asrama dengan Soekarno, Kartosuwiryo, dan beberapa pemuda pergerakan lainnya yang kelak mereka akan berbeda haluan ideologi dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tanah ini sudah tidak lagi sepantasnya dipimpin oleh negeri Belanda. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1912 ketika Cokro Aminoto mendirikan Sarekat Islam, Musso merupakan salah satu aktivis di dalamnya. Selain itu, Musso juga aktif di ISDV bentukan Sneflit yang merupakan organisasi berhaluan Marxisme. ISDV inilah yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia atau PKI. Alimin, Semaun, Mas Marco Kartodiktomo, dan Haji Misbah merupakan kader Sneflit. Melalui Musso dan Alimin pula, Sneflit memasukkan gagasan sosialis komunisme ala ISDV ke dalam Sarekat Islam. Sehingga organisasi Sarekat Islam terpecah menjadi dua kubu, yakni Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih. Kita di sini untuk membicarakan organisasi kita, Sarekat Islam. Menurut Rook McVeigh, dalam The Rise of Indonesian Communism pada tahun 1919, Musso dan Alimin terlibat dalam kasus Sarekat Islam Aflingbi alias Seksi B yang revolusioner dan didirikan oleh Sosro Kardono pada tahun 1917 di Garut. Akibatnya, sejarawan Radcliffe menyebutkan bahwa Musso dan Alimin sempat ditangkap oleh Belanda. Selama berada di penjara, Musso diperlakukan amat buruk. Menurut So Hoggi, perlakuan menyakitkan ini membuat Musso sangat benci dengan Belanda. Meski begitu, saat berada di penjara ini, Musso mendapatkan politikalisme secara intensif. Saiki sampean delok Pak Cokro, orang tua itu. Terlalu hati-hati, Mas. Semua orang akan meninggalkan dia. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1920-an, setelah keluar dari penjara, Musso mengumumkan berdirinya Partai Komunis Indonesia Cabang Batavia. Sementara Semaun mendirikan Perserikatan Komunis Hindia Belanda yang kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920. Kemudian akhirnya pada tahun 1923 Musso dan Alimin bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Aku mengajak semua buruh-buruh di sini untuk bersatu. Desember 1925, Partai Komunis Indonesia melakukan rapat untuk merencanakan pemberontakan kepada pemerintah Hindia Belanda. Musso dan Alimin berangkat ke Moskow meminta dukungan dari Stalin tentang rencana pemberontakan yang akan dilakukannya. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Stalin. Akibatnya, rencana yang tidak terorganisir tersebut, singkat cerita, dapat ditumpas oleh pemerintahan Hindia Belanda, sehingga pemberontakan tersebut gagal. Dalam buku Musso SI Merah di Simpang Republik mencatat, pasca pemberontakan yang gagal ini, ribuan orang-orang komunis ditangkapi, termasuk
3 tokoh PKI seperti Egom, Hasan, dan Dirja, mereka dihukum gantung. Sementara Musso yang saat itu masih berada di Moskow juga ikut diburu. Namun, dia berhasil melarikan diri ke Singapura. Akibat pemberontakan PKI 1926 inilah tidak hanya membubarkan PKI saja, namun juga berdampak kepada pergerakan organisasi lainnya. Terpukulnya PKI ketika itu mempengaruhi mundurnya gerakan kaum kiri di Indonesia. Dan akhirnya pada tahun 1927 PKI dinyatakan sebagai partai ilegal atau partai terlarang. Namun, usaha untuk membangkitkan PKI kembali terus dilakukan oleh para pemimpin PKI. Setelah sempat redup pasca gagalnya pemberontakan PKI 1926, karir Musso kembali bersinar berkat keikutsertaannya dalam Kongres Komite Internasional atau Komintern ke-6 yang digelar di Moskow pada tahun 1928. Komintern ke-6 ini selain diikuti oleh Musso, juga diikuti oleh Alimin, Semaun, Darsono, dan Tajudin sebagai utusan Tan Malaka. Usai kongres tersebut, Musso ditunjuk sebagai anggota Komite Eksekutif Komunis Internasional. Dia juga sempat mendapat beasiswa pendidikan di Universitas Lenin di Moskow, tetapi berhenti di tengah jalan karena sibuk mengurusi partai. Sejumlah sumber menyebutkan Musso sempat menikah dengan perempuan Rusia dan mempunyai 2 anak. Pada tahun 1935, Musso kembali ke Surabaya untuk mengkonsolidasikan PKI. Dia bahkan mengajak tokoh lainnya seperti Amir Syarifuddin dan Tan Lingji untuk bergabung. Musso meminta mereka untuk menginfiltrasi organisasi-organisasi nasional. Namun, hal tersebut lagi-lagi diketahui oleh pemerintah Hindia Belanda. Para anggotanya ditangkap dan dibuang ke Boven Digul. Sementara Musso lagi-lagi berhasil melarikan diri dan kembali ke Moskow. Seiring berjalannya waktu, dalam perjalanannya kembali ke Indonesia dari Moskow, setelah Indonesia yang kala itu baru merdeka, pada awal tahun 1948, Musso sempat mampir ke Belgia dan Prancis. Di 2 negara ini, dia berhubungan dengan para pemimpin komunis setempat. Dalam perjalanan ini, Musso juga menggagas apa yang dia sebut sebagai New Road atau jalan baru. Beberapa bulan kemudian, setelah kembali ke Indonesia, Musso mencoba untuk menyebarkan pemikirannya yang menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama PKI atau Partai Komunis Indonesia. Untuk itu, harus dilakukan kebijakan 3 partai yang bermadhab Marxisme-Leninisme, yakni PKI ilegal, Partai Buruh, dan Partai Sosialis. Kemudian, Musso akhirnya menggelar rapat raksasa di kota Yogyakarta. Dalam rapat tersebut, Musso melontarkan pentingnya kabinet presidensial yang diganti jadi kabinet Front Persatuan. Bukan hanya itu, Musso juga menyerukan kerjasama internasional, terutama dengan Uni Soviet untuk mematahkan blokade Belanda. Untuk menyebarkan gagasan revolusi jalan barunya bersama sejumlah pimpinan PKI, sejak awal September 1948, Musso melakukan safari ke sejumlah daerah di Pulau Jawa seperti Solo, Madiun,
Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, sampai Wonosobo. Namun, di tengah safarinya tersebut, dalam upaya menghimpun massa, pada tanggal 18 September, meletuslah peristiwa Madiun 1948. Oleh Alimin. Namun, warisan pemikiran Musso kemudian menginspirasi kader muda seperti Nyoto, Aidit, dan MH Lukman yang menjadi tokoh di peristiwa selanjutnya di tahun 1960-an. Kisah tentang Musso adalah satu cerita tentang orang kiri Indonesia yang tenggelam dalam tuduhan sebagai pemberontak yang meletupkan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia pada tahun 1948. Sejarah hanya merekam kisah hitam hidupnya tanpa melihat sisi lain sebagai aktivis politik yang menentang fasisme, imperialisme, dan kolonialisme. Sama seperti tokoh lain yang terselip hitam di antara putih, Musso juga punya jasa bagi bangsa ini. Salam mata hati pemuda, salam jas merah.